kamu capai kalau tanpa pendidikan formal, tanpa pendidikan formal nggak bakalan bisa. Bisa konten kreator dan lain sebagainya. Apa? Halo Sobat BBK. Selamat datang di BBK episode 45. Saya Britani selaku MC pada episode BBK 45. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan gestar yang spesial banget nih. Coba dong mulai perkenalan dari Pak Prima. Ya, nama saya Prima Wirawan. Saya mengajar produktif di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Itu aja. Tepuk tangannya dong. Nah, guys kita satu lagi ada Olivia nih. Halo semuanya, nama aku Olivia Ramadhani dari kelas 10 PPLG 2. Oke, boleh tepuk tangan dong. Oke, nah kira-kira kalian udah tahu belum sih apa yang mau kita bahas nih hari ini? Belum tuh, kira-kira Ya, apa? Oke. Jadi pembahasan kita hari ini adalah perbedaan mindset antara generasi milenial dan generasi Z. Sebelumnya saya mau nanya Olive dulu nih, menurut Olive sendiri generasi milenial itu apa sih sebagai generasi Z di sini? Kalau sebagai pandangan saya sebagai generasi Z, generasi milenial itu adalah generasi yang dimana bisa dibilang pekerja keras. Terus juga apalagi sedang berjuang dari perpindahan antara teknologi yang semakin canggih gitu loh. Oke. Kalau menurut Pak Prima sendiri, Gen Z itu generasi yang kayak gimana sebagai generasi? Gen Z, kalau dari saya sebagai generasi milenial ya, mungkin kalau dari kecilnya sejak SMP, SMA itu kita nggak pakai gadget ya. Jadi itu kita main di rumah. Saya bakal kalau ada waktu luang main sama teman-teman. Banyak hal yang bisa dilakukan ya. Kayak dulu mainan tradisional. Kalau SMA itu kita nggak ada teknologi ya, dulu main PS kalau laki ya. Terus nongkrong aja di luar bareng teman-teman di luar. Nah, kalau yang itu kita membentuk apa tuh? Membentuk sosialisasi yang bersosialisasinya tuh erat, hubungannya erat. Teman saya banyak saat umur segitu, kemudian berbedanya apa? Kalau saya lihat ini teman-teman anak-anak kelas 12, kelas 11 itu kalau saya tanya kamu malam minggu main kemana? Enggak Pak, di rumah aja udah deh mereka dengan handphone. Artinya apa? Secara sosialisasi ini menurut saya berbeda sangat jauh dengan zaman saya. Dampaknya apa? Dampaknya dia lebih individual ketimbang kita yang pasti nyari ini malam minggu nih kok nggak ada. Begitu, lebih individualistis. Nah, dari awal aja nih udah beda banget ya teman-teman antara generasi milenial dengan generasi Z. Oke, jadi sekarang saya akan ngasih beberapa statement nanti. Jadi kalian bakal jawab setuju atau enggak, lalu kalian kasih pendapat kalian tentang statement tersebut. Siap? Oke, siap. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama adalah kesuksesan hidup hanya bisa dicapai melalui pendidikan yang formal. Oke, jadi mulai dari Pak Prima. Hanya bisa berarti cuman sekolah, misalnya kuliah. Kalau itu saya nggak sepakat. Ya misalnya dia sekolah juga, misalnya dia ekstrakurikuler di tempat yang lain, kursus di tempat yang lain, bahkan dia belajar. Kalau zaman sekarang istilahnya muridnya oto ya, otodidak. Nah, muridnya oto tuh banyak banget pembelajaran yang bisa setiap anak-anak didik pelajari sendiri. Jadi saya nggak sepakat kalau hanya pendidikan formal bisa mencapai kesuksesan, nggak sepakat. Ditambah sama pendidikan di tempat yang lain ya, terutama kamu sebagai muridnya Otto. Oke, baik. Dari Olive, silahkan. Kalau menurut pandangan saya, emang dari awal juga saya nggak setuju dengan statement bahwa kesuksesan itu hanya dengan pendidikan formal. Pada dasarnya, yang relevan sekarang itu apa? Kayak pengalaman kerja, terus sertifikat online, terus juga apalagi nih ya,
banyak kok generasi sekarang tuh, terutama generasi Z yang emang dia dapat pekerjaan kayak konten kreator itu kan nggak perlu pendidikan formal kan. Iya. Baik. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, dua-duanya ini nggak setuju ya teman-teman. Lanjut ke karir lebih penting dibandingkan pendapat orang tua. Mulai dari Olip, silakan. Karir lebih penting daripada Pendapat orang tua. Pada dasarnya kalau kita ngomongin karir, sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa generasi Z ini nih ya, generasi Z ini punya pandangan sendiri, dia punya tujuan sendiri yang gimana sih cara dia wujudinnya. Kalau misalnya kita berpatok sama ekspektasi orang tua, misalkan Britani maunya jadi dokter, tapi orang tuanya mau ini kamu jadi presenter gitu loh, kan nggak bisa ya. Dua-duanya itu ngikut, harus ada satu. Nah, kalau generasi saya sendiri itu pastinya dia berfokus sama tujuan dia sendiri gitu loh. Jadi dia kayak ya udahlah, masa kita selalu ikut sama ekspektasi orang tua. Kalau misalkan ekspektasi orang tua aja nggak kecapai, terus punya kita kayak gimana? Punya kita udah gagal. Kalau kita ngikutin maunya orang tua juga, emang kita bakal bahagia kalau misalkan kita ngejalanin nih. Saya nggak mau jadi presenter gini. Saya mau jadi dokter. Saya lebih bahagia kalau misalkan saya jadi dokter. Tapi orang tua taunya kita yang jadi presenter tuh lebih gini gitu. Lebih baik, lebih gajinya lebih mahal gitu loh. Terus juga kalau misalnya jadiin aja nih pendapat orang tua, yang tadi pendapat orang tua tuh ya sebagai apa? Acuan. Ya acuan, tujuan, jangan jadikan tujuan lah. Tujuannya fokus aja sama diri sendiri. Kita maunya kemana kayak gitu. Kira-kira menurut Pak Prima gimana nih? Ya misalnya Olive bilang begitu ya, sebenarnya tantangannya banyak di situ. Misalnya sedikit orang yang di usia kamu yang udah tahu tujuan dia, saya mau kemana, saya tahu skill saya, dia mau bertanggung jawab sama skill yang kamu bangun, itu sedikit banget. Dari satu kelas nih, misalnya kamu mau kemana nanti kuliah aja dia bingung. Kamu skill apa yang kamu bangun? Bingung Pak, saya mau bisa apa? Nah di situ akhirnya sebagai orang tua kita bakal cari yang aman buat kamu. Karena apa? Sama kemungkinan gagalnya besar. Seandainya kamu aja nggak kamu bangun dari sekarang nih skillnya nih. Skill kamu nggak bangun sekarang, kamu kemungkinan gagalnya pasti besar. Apalagi dengan di zaman sekarang tuh saran saya itu yang kamu nomor satu kan adalah skill. Skill bisa banyak ya, public speaking itu juga skill. Terus skill dalam bentuk teknis juga itu diperlukan. Jadi misalnya kalau kamu sudah menemukan jati diri kamu mau jalan ninja kamu, kalau istilahnya saya dulu nonton film Naruto, jalan ninja kamu udah tahu. Nah itu bagus. Nah kalau yang nggak tahu nih gimana nih? Saya pernah nemuin ya salah satu kakak kelas kamu sekarang dia kuliah. Saya lupa tuh dia kuliah di mana. Ini anak berprestasi, ini anak cerdas, matematikanya tinggi, pernah dapat beasiswa di kelas 10. Kelas 12 saya tanya kamu mau kuliah apaan? Saya mau kuliah DKV Pak. Yakin kamu mau kuliah DKV? Yang setahu saya aja dia nggak pernah gambar. Coba lihat gambar kamu. Bentar aja Pak saya sambil kuliah. Oke. Saya dengerin aja nih orang beneran daftar. 6 bulan berikutnya mamanya datang ke sini ngambil foto ijazah. Pak saya mau ngambil foto ijazah. Ibu ya mamanya. Iya. Terus gimana Bu? Sekarang kuliah di mana? Pindah Pak. Jadi bisnis manajemen. Udah 6 bulan dia time skip, menurut saya dia time skip. Dia menghabiskan waktu, dia menghabiskan sumber daya yang lain. Apakah dapat pelajarannya? Belajar banget ya, nggak rugi kok, manusia nggak rugi. Cuman kalau bisa jangan ngalamin. Seperti yang tadi bilang ya, saya sebagai orang tua kalau bisa kamu mengalami hal buruknya tuh semakin dikit, bener-bener lurus, jalannya lurus. Nah kalau ada kok orang yang nggak harus mengeluarkan uang begitu untuk cuman memahami bahwa oh iya jati diri saya tahu saya arahnya ke sini, ya udah saya eksekusi tanpa kamu ragu dan bimbang. Apalagi omongan saya nggak dipakai waktu itu. Ngapain kamu ambil DKV? Iya Pak.
nggak tahu dah alasannya apa, dan kayaknya sih itu anak juga komunikasinya sama saya nggak lancar, maksudnya dia agak diem, nggak aktif, jadi pelajarannya mahal banget. 1 semester SPP bayar macem-macem, sekitar 30 jutaan dia bisa dapat motor, atau dia waktu itu di kuliah di salah satu universitas di swasta di sini deket-deket sekolah kita, nggak sampai 30 sih ya, sekitar 20 juta lah dapat motor 1 hanya untuk mempelajari. Oh iya, saya paham skill saya mau kemana. Mahal banget, buat saya mahal banget. Ada kok duit bisa dialokasiin kemana lah gitu. Kadang ya Pak, kalau dari kita nih, pendapat orang tua tuh kadang yang bikin kita bingung nih. Tujuan kita kan dari awal emang itu, tapi orang tua tuh malah maunya kita kesini. Orang tua tuh nggak tahu Pak, kita tuh maunya apa. Dia tuh kadang nggak nanya, dia tuh cuman kayak pendapat dia ini udah bener, jadi harus ikutlah kesini. Kadang orang tua tuh lebih keras Pak. Kalau Bapak, mungkin tadi yang Bapak sebagai seorang guru kan, kalau yang di POV saya sebagai seorang anak yang benar-benar sama orang tua, kadang orang tua tuh emang keras kepala Pak, lebih keras dibanding anak. Kayak orang tua nih maunya anaknya kesini karena passion dari orang tua aja udah di situ, jadi dia harus anaknya tuh ikut sama dia, ikut tujuan dia juga. Anaknya sebenarnya nggak mau ikut, dia mau punya tujuan yang beda dibanding orang tuanya gitu. Menurut kamu apa tujuan orang tua bersikeras ngikutin apa kehendak orang tua? Menurut kamu apa? Karena orang tuanya maunya dia ngikut, dia nggak otoriter. Dia nggak tanya anak-anaknya dulu, anak-anak itu gimana maunya, dia tuh langsung aja gitu loh. Anaknya tuh yaudah kamu ikut aja di sini. Kalau menurut saya, kenapa orang tua begitu? Untuk memastikan supaya kamu nggak gagal. Sekali lagi ya, orang tua tuh pemikirannya simple aja udah. Kalau perlu yang aman, bisa nggak jangan yang terlalu beresiko untuk gagal. Yang aman tuh bener-bener jalannya lurus. Kalaupun ada kerikil-kerikil, si orang tua tahu gimana mengatasi masalah tersebut. Nah, kalau orang tua nggak tahu dunia tersebut, kenapa orang tua kadang suka memaksa seperti bidang yang udah pernah dia rasakan, dia tahu, supaya apa? Supaya saya bisa kasih tahu loh, itu masalahnya di situ. Di depan tuh ada lubang loh. Karena saya pernah jatuh di situ. Harapannya supaya kalau saya kasih tahu di situ ada lubang, kamu nggak jatuh. Nah, untuk dunia yang orang tua nggak tahu mana ada lubang di situ atau di mana, oke lah kamu mau jalan terus dan kamu merasa bisa untuk mengatasinya. Bagi kami, sudut pandang bagi orang tua tuh, kayak kemungkinan gagalnya ada deh. Ketimbang saran yang kita kasih bahwa ada lubang, kamu bakal mencapai tujuan kamu lebih cepat, lebih aman. Dan kemungkinan berhasilnya lebih besar ketimbang pilihan kamu sendiri yang kita nggak tahu, orang tua nggak tahu ya, begitu. Tapi kalau misal sebesar apapun solusinya, kalau kita ngejalaninnya nggak bahagia, emang bakal sukses. Dari anaknya sendiri aja, mungkin ngejalaninnya udah males-malesan. Nah, ngomong-ngomong idealisme menurut saya akan berhenti kapan? Ya di usia saya, bener. Tadi kalau kamu anak muda, jalan aja terus sesuai keyakinan kamu. Idealisme tuh ibarat kamu menggenggam besi panas. Dan ini panas banget tapi tetap kamu genggam karena keyakinan bahwa kamu akan sukses ke depannya. Kamu bakalan bisa mengatasi setiap masalah, setiap rintangan. Itu anak muda. Itu anak-anak remaja yang begitu karakternya. Nah, ketika kamu udah beranjak dewasa, usia 30, usia 40, realistis deh tuh. Yang tadinya kamu idealis, akhirnya jadi balik ke realistis, terutama bagi kami para orang tua. Nah, semoga kamu ngerti sudut pandang orang tua, aman, realistis, dan persentase kesuksesan kamu lebih besar ketimbang yang kita nggak tahu, yang nggak pernah kita jalani. Kira-kira gitu. Oke, baik. Jadi ada perbedaan pendapat di sini ya teman-teman. Nah, jadi itu dia statement yang terakhir teman-teman. Jadi bisa saya simpulkan di sini kalau generasi Z itu
lebih banyak pengen mencoba hal baru dibanding sama generasi milenial yang udah banyak ngalamin banyak hal teman-teman. Nah sebelum kita mengakhiri episode kali ini, kira-kira ada gak sih pesan dan kesan dari Olive dulu deh? Oke, jadi pesan-kesan yang pertama pastinya Gen Z sama Gen milenial ini punya banyak perbedaan yang signifikan. Mungkin ada yang sama, terus ada juga yang beda. Saya harap sih buat kedepannya kita bisa saling memahami ya antara dua generasi ini. Terus juga kedepannya nggak usah lah ada yang merasa tinggi kayak misalkan ini udah duluan, oh ternyata Gen Z tuh mentalnya lemah atau omong-omongan yang seperti itu tuh semoga udah nggak ada kedepannya. Ya dari saya sih harapan saya untuk anak-anak Gen Z tuh dia bahagia aja ngejalanin hidupnya, ngejalanin prosesnya untuk meraih cita-citanya. Jika ada masalah, saran saya bisa ngobrol sama orang tua, terutama kamu bisa terbuka. Kalau masih kurang juga berarti bisa sama temen. Yang terakhir kalau di sekolah berarti ya sama guru. Jadi kamu lebih terbuka supaya bisa melihat suatu masalah, suatu situasi, kamu bisa sudut pandangnya lebih luas, kesimpulan yang kamu ambil lebih banyak, jadi keputusan yang akan kamu ambil untuk kamu eksekusi sebagai sikap itu akan lebih bijak. Oke, sampai di sini aja episode 45 BBK. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.